selama kita belum bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua ini adalah merupakan budaknya dunia, pelayannya dunia, bergantung bersandar dengan dunia ini. Fa idza syahidtahu wa khadamtahu wa sanatta ilaih wa ta'allaqta bih kanatid dunya 'abdaka wa khadimatan laka wa ta'i'atan laka wa anta istaghnaita anha. Fa idza talabta minha syai'an hasala. Apabila engkau sudah bisa menyaksikan dengan mata hati engkau terhadap yang menciptakan dunia ini, mata hati kita sudah bisa melihat bahwa dunia ini adalah diciptakan oleh Allah. Nah, bila sudah kita bisa menyaksikan itu dan sudah berkhadam, berbakti kepada yang menciptakan dunia, bersandar bergantung kepadanya, maka adalah dunia itu menjadi budak engkau, dan dunia itu berbakti kepada engkau, dan dunia itu taat bagi engkau, dan engkau terkaya daripada dunia itu. Maka bila engkau tuntut daripada dunia itu sesuatu, maka hasillah sesuatu itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, artinya bila sudah kita ini bergantung, berpegang, bersandar kepada Allah, bila sudah kita berbakti kepada Allah, maka dunia ini akan menjadi pembantu kita. Dunia akan taat kepada kita. Dunia akan menjadi budak kita. Jadi sebaliknya tadi, bila kita belum bisa musyahadah kepada Allah pencipta dunia, maka kita menjadi budaknya dunia itu. Kalau sudah bisa musyahadah kepada Allah, berkhidmat kepada Allah, nah, maka dunia akan menjadi budak kita, dunia akan berkhadam kepada kita dan taat kepada kita. Kama warada 'anil Imam As-Shadiq radhiyallahu anhu annahu qala, sebagaimana mendatang dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Auha Allah ila dunya an ikhdumi man khadamani wa at'ibi man khadamaki." Allah menciptakan dunia, lalu Allah berwasiat, berpesan kepada dunia itu. Ujar Tuhan, "Wahai dunia, berbaktilah engkau, berkhadamlah engkau kepada orang-orang yang berbakti kepada aku. Berkhadamlah engkau, wahai dunia, kepada orang yang beribadah kepada aku. Dan susahkan dan sulitkan, wahai dunia, orang-orang yang berkhadam kepada engkau." Sulitkan orang-orang yang berkhadam kepada engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi artinya bahwa Allah sudah menjamin orang-orang yang taat kepada Allah, orang yang berkhadam kepada Allah, orang yang sudah bisa musyahadah kepada Allah, Allah memerintahkan dunia untuk datang kepada orang itu. Allah perintahkan untuk datang kepada orang itu, untuk menunggu perintah orang itu. Nah, dan Allah berpesan kepada dunia, susahkan, sulitkan orang-orang yang berkhadam kepada engkau, wahai dunia. Nah, bila kita berbakti kepada dunia, bila kita menjadi hambanya dunia, maka dunia itu akan mempersulit kita. Itu sudah pesan Allah kepada dunia sejak Dia ciptakan dunia itu. Persulit, wahai dunia, orang yang berkhadam kepada engkau. Persulit kepada engkau, wahai dunia, orang-orang yang cinta kepada engkau. Jadi artinya dunia ini makin kita berkhadam kepadanya, dia makin mempersulit kita. Makin kita cinta kepada dunia, makin menyusahkan kita. Ini sudah jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makin kita mengapung dunia, makin disusahkannya kita. Para muhibbin rahimakumullah, ayyuhal insan idza talabta ad-dunya tafirru anka. Wahai manusia, apabila engkau mencari dunia, dunia akan lari daripada engkau.
Bila kita mencari dunia, dunia lari. Kita datangi ke sini, ke situ inya. Datangi ke situ, ke sana pulanginya. Dilapahinya kita. Beberapa kali kulilik-kulilik, hanya dapatnya. Jadi dunia itu apabila engkau cari, dia lari daripada engkau. Lari. Jadi orang-orang yang mengejar dunia itu susah payah. Karena yang dikejarnya ini membuka-buka orangnya. Nah, kita hendak dapat keuntungan sekian misalnya, itu susah payah. Urus sana, urus ini, surat ini, itu ini, hanya dapat itu. Ada dengan nyamannya. Memang demikian Allah ciptakan dunia untuk mempersulit orang yang mencintainya, orang yang mengejarnya. Nah, idza talabta dunya tafirru anka, bila engkau mencari dunia, dia berlari daripada engkau. Wa idza azaztaha tudhilluk, bila engkau memuliakan dunia, dia akan menghinakan engkau. Nah, kita muliakan dunia ini. Kita sayangi, kita pusut dunia ini. Begitu dunia ini hilang pada kita, tak ungut kita. Tak ungut kita, sedih kita, dihinakan. Kita maka habis-habisan menyayanginya. Nah, disayangi si dunia ini, dibersihi, diperindah, itu hilang. Nah, kita dihinakannya. Bila engkau muliakan dunia, dunia itu sendiri yang akan menghinakan engkau. Wa idza aqbalta ilaiha, bila engkau berhadap kepada dunia itu, tudbiru anka, dia berpaling daripada engkau. Bila kita berhadap, kita datangi, hanya berpaling daripada kita. Memang itulah sudah fitrahnya dunia, kejadian dunia sedemikian rupa. Nah, bi khilafi muqawwiniha, lain halnya dengan yang menciptakan dunia, Allah Subhanahu wa taala. Idza talabtah, bila engkau cari Allah itu, wajadtah, engkau temui dia. Bila kita mencari Allah, kita akan dapat Allah itu. Karena Allah itu maha dekat dengan kita. Bila engkau mencari Allah, engkau akan dapat. Bila kita hendak musyahadah kepada Allah, kita akan diberinya musyahadah. Bila kita hendak ma'rifat kepada Allah, kita diberinya ma'rifat oleh Allah. Asal bujur-bujur, sungguh-sungguh hendak yang demikian itu. Orang ini sungguh-sungguh hendak dapat ma'rifat, diberi Allah ma'rifat. Orang ini sungguh hendak dapat musyahadah, diberi Allah. Kenapa kita kada dapat itu? Karena kita kada sungguh-sungguh. Kesungguhan kita kalah dibanding kesungguhan kita mengejar dunia. Kesungguhan kita kalah. Andai kata kita mengejar Allah sebagaimana kita mengejar dunia, kita jadi waliullah. Andai kata kita mencari Allah seperti mencari duit, kita jadi waliullah. Wah, kita mencari duit, akun bepanas, berhujan, berharap, asal dapat. Jakanya macam itu kita mencari Allah, kita jadi waliullah. Kenapa? Allah itu mudah. Bila engkau cari, dia ada. Lain halnya dunia. Wa iza azaztahu a'azzaka, bila engkau muliakan itu Allah pencipta dunia ini, bila engkau muliakan Allah, a'azzaka, dia muliakan engkau. Dia muliakan. Jadi Tuhan apa? Man zakarani zakartuhu. Nah, siapa yang berzikir kepadaku, aku pun berzikir kepadanya. Nah, itu bukti bahwa Allah memuliakan orang yang memuliakan. Siapa yang berzikir kepadaku berkelompok, aku pun berzikir untuk dia dengan kelompok yang lebih baik dari kelompoknya. Nah, itu bukti bahwa bila kita memuliakan Allah, Allah akan memuliakan kita. Wa idza ji'ta ilai aqbala 'alaiki, bila engkau datang kepada Allah, maka dia berhadap atas engkau. Nah, dia berhadap atas engkau. Para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'dhum, berkata sebagian ulama, fa idza syahidtal muqawwina, bila engkau sudah bisa musyahadah, bila sudah bisa mata hati engkau itu menyaksikan Allah yang menciptakan dunia ini, wa arabtahu haqqa ma'rifati, engkau sudah kenal kepada Allah sebujur-bujur, benar-benar kenal, kanatil aqwan ma'aka, niscaya dunia itu bersama engkau, wa musakharah, dan tunduk laka bagi engkau.
Wa mutabarrikatan laka, dan seisi alam ini akan mengambil berkah dengan engkau. Kalau kita ini sudah bisa musyahadah kepada Allah, kita melihat benda-benda duniawi ini, kita ingat itu Allah yang menciptakannya, Allah yang menjaganya, Allah yang merawatnya. Melihat apapun yang kita lihat, ingat hati kita. Nah, sudah bisa musyahadah ngarannya. Orang musyahadah itu macam itu. Melihat ada ini ingat, oh itu ciptaan Allah, dijaga oleh Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Nah, itu bentuknya musyahadah. Bila sudah kita bisa musyahadah seperti itu, kita sudah ma'rifat kepada Allah, maka ini dunia akan ditundukkan untuk kita, dan alam semesta ini akan mengambil berkah dengan kita. Hattal hayawanat wal jamadat, sehingga binatang-binatang pun mengambil berkah dengan kita. Benda-benda pun mengambil berkah kepada kita. Karena kita sudah bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Kayu, batu, semua benda-benda selalu ingin dipegang oleh kita. Ingin dipegang oleh kita. Ingin mengambil berkah daripada kita. Nah, kalau sudah orang yang bisa musyahadah itu. Imam Hasan Basri rahimahullah berkata, ya ma'syaral nas, ya ma'syaral muslimin, al-hasabah tahinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaukan ila liqa'i. Ujar Hasan Basri, wahai kaum muslimin, kayu itu menangis kepada Rasulullah SAW karena rindu untuk berjumpa dengan Rasulullah. Contohnya bahwa benda-benda pun merindukannya, benda-benda pun senang dipegangnya. Nabi dulu waktu belum ada mimbar, makhutbah itu sitin di atas batang kayu kurma. Kemudian diulahkan mimbar. Nah, diulahkan mimbar. Kada tak pakai lagi batang kurma tadi. Nah, begitu Nabi naik ke mimbar, batang kurma itu menangis kayak tangisan kekanakan ngiyuk-ngiyuk. Kenapa? Karena dia ingin selalu dipegang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, benda-benda pun ingin selalu dekat dengan orang yang sudah musyahadah kepada Allah itu. Hewan-hewan pun ingin dekat dengan orang yang sudah musyahadah itu. Rasulullah SAW bersabda, Nabi, innal jannah la tashtaqu ila thalathah, Aliyin wa Ammar wa Salman, rawahu Tirmidzi. Ujar Nabi bahwasanya surga, ini surga, sungguh surga itu rindu kepada tiga orang ini, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi. Surga yang merindukan kita, maka Tuhan berdua belum tentu ke surga. Ini karena surganya nah hendak minta buati, surganya nah hendak minta masuki lawan yang tiga orang ini. Itulah contoh orang yang ma'rifat kepada Allah. Surga pun kepingin, batu kepingin, pohon kepingin, apalagi manusia. Nah, bahwasanya surga itu jar Nabi sungguh merindukan tiga orang, Ali wa Ammar wa Salman. Nah, tiga orang ini bukan hanya tiga orang ini, banyak sebenarnya orang-orang yang dirindukan oleh surga itu. Setiap orang yang ma'rifat kepada Allah, orang yang bisa musyahadah hatinya kepada Allah, dirindukan oleh surga. Kenapa disebut Nabi tiga orang ini? Karena tiga orang ini simbol. Sayyidina Ali itu simbol orang yang mulia. Sayyidina Ali ini dari bapaknya sampai ke atas orang-orang mulia. Ammar itu simbol seorang budak yang dimerdekakan. Artinya apa? Orang yang keturunannya mulia itu bisa untuk musyahadah, bisa untuk ma'rifat agar dirindukan oleh makhluk Allah. Orang yang jadi budak, orang yang bekas pembantu, kalaunya bujur-bujur beribadah kepada Allah, bisa dirindukan oleh surga, macam Ammar bin Yasir. Salman Al-Farisi ini orang Persia, orang bukan Arab.
Orang bukan bangsa Arab pun kalau mau sungguh-sungguh untuk musyahadah, untuk dapat ma'rifah, akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi surga merindukan mereka itu. Ini contoh orang-orang yang sudah musyahadah tadi. Jadi dunia nang datangan kepada inya, batu nang datang kepadanya, binatang nang menyarah kepadanya, sampai-sampai surga pun ingin dimasuki olehnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kama kila sebagaimana dikatakan orang, bikadri ta'ah at-ta'ah wa bikadri al-khidmah al-khidmah. Dengan kadar ketaatan kita kepada Allah, nah sekadar itulah taatnya dunia kepada kita. Dengan kadar kebaktian kita kepada Allah, nah sekadar itu pula kebaktian, ketundukan dunia kepada kita. Artinya kalau kita lawan Allah itu bujur-bujur, sungguh-sungguh taat kepada Allah, 100% taat, 100% makhluk ini akan tunduk kepada kita. Kalau kita taatnya kepada Allah cuma 10%, 10% makhluk Allah yang tunduk kepada kita. Kalau kita taatnya kepada Allah 5%, 5% makhluk Allah ini yang tunduk kepada kita. Nah, jadi sekadar itu. Nah, bikadri ta'atika maulaka, dengan kadar ketaatan engkau kepada Tuhan engkau. Taatul makhluk ilaika, taatnya makhluk kepada engkau. Wa bikadri khidmah al khidmatu, dengan kadar khidmat kita, pengabdian kita kepada Allah, seapa kadarnya. Nah, saitulah juga dunia akan mengabdi, akan berkhidmat kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi berbeda-beda orang yang diberi Allah musyahadah, ma'rifat itu. Orang yang sangat kuat musyahadahnya, sangat kuat ma'rifatnya, maka makin banyak dunia ini ditundukkan Allah kepadanya. Orang yang sedikit diberi Allah musyahadah, diberi Tuhan ma'rifat sedikit juga dunia yang tunduk kepadanya. Nah, itu maksudnya. Bikadri ta'ati at-ta'atu wa bikadri khidmah al-khidmah. Para muhibbin rahimakumullah. Wa qala ba'dhum, berkata sebagian lagi mereka itu para ulama, ana adkhulus suq, aku masuk ke pasar. Wal asya tastaqu ilayya, maka sesuatu yang ada di toko-toko itu rindu kepadaku. Ujar makanan sini ambil aku, ujar nang buah-buahan sini ambil aku, ujar nang pedagang ayam sini ambil ayam, ujar nang pedagang itik sini ambil itik. Nah, kenapa? Karena orang ini sudah musyahadah ma'rifat kepada Allah, maka makhluk-makhluk pun ditundukkan Allah untuk berbakti kepada orang tersebut itu. Kada payo lagi duit, kada muat kantungan. Saya ku mengawai buat buah, saya ku mengawai sini buat ayam, saya ku mengawai sini buat wadai, saya ku mengawai sini samuan sapasaran di sini rindu kepadaku. Hendak diambil samuan bersuara, ambil sini, ambil sini, ambil sini. Nah, itu ngarannya orang yang sudah dijadikan Allah dunia sebagai budaknya, dunia sebagai pembantunya. Nah, jadi bukan inya lagi yang mengejar dunia, dunia yang mengejar inya, orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, itulah kurang lebihnya maksud daripada Imam Ahmad Ibnu Athaillah, anta ma'al aqwan ma lam tashhadil muqawwin. Engkau selalu beserta dunia selama engkau tidak bisa menyaksikan yang menciptakan dunia. Bila mana sudah engkau bisa menyaksikan pencipta dunia, maka dunia akan selalu ada beserta engkau.